Aksi mogok kerja karyawan lokal berujung keributan. 2 orang dinyatakan meninggal dunia buntut bentrok antara pekerja asing dengan pekerja lokal di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Bentrokan meluas hingga malam hari hingga terjadi aksi pembakaran alat berat dan kendaraan operasional perusahaan. Sekarang kalau untuk sementara mungkin sementara aman, Pak. Ada nggak misalnya sampai penyebab kejadian kemarin itu? Kalau penyebab kemarin itu masalah apa tuntutan hak karyawan di sini. Tetapi mungkin balasan tuntutan karyawan itu tidak sesuai dengan karyawan harapkan. Situasi di PT GNI mulai kondusif. Seluruh karyawan asing telah diamankan dan karyawan lokal sudah diberikan arahan untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan penyidikan ini semuanya. Sebelumnya, karyawan lokal menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi dan menyetop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas. Saat ini 69 diduga provokator ditangkap polisi dan untuk aktivitas di PT GNI untuk sementara dihentikan. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Puluhan hektar padang savana, Taman Nasional Rawa Aupa, Matumohai, Sulawesi Tenggara terbakar. Akibatnya kendaraan menuju Kabupaten Bombana terganggu karena asap tebal. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara terbakar pada Sabtu siang. Besarnya kobaran api dan rerumputan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas. Belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran, begitu pula luasan lahan dan hutan yang terbakar, namun diduga kebakaran disebabkan karena ulah manusia. Kebakaran itu terjadi sangat besar dan itu disebabkan oleh adanya angin yang sangat kencang, kemudian bahan bakar yang sangat mudah terbakar, sehingga api dengan begitu cepat menyala. Hingga Sabtu malam, tim Balai Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai bersama Manggala Agni masih berusaha memadamkan api, hingga akhirnya api baru bisa dipadamkan pada Minggu dini hari. Akibat kebakaran ini, pengguna kendaraan dari arah kota Kendari menuju Kabupaten Bombana terganggu karena tebalnya asap hingga ke jalan. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. 9 rumah di permukiman padat penduduk kawasan Tanjung Lengkong, Jakarta ludes terbakar. Api dipadamkan setelah belasan mobil damkar dikerahkan. Kobaran api dengan cepatnya merambat dan membakar 9 rumah yang berada di kawasan Tanjung Lengkong, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu sore. Melihat hal tersebut, warga panik dan berusaha memadamkan api dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi segera berusaha memadamkan api. Setelah 1 jam pemadaman, akhirnya api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 15 unit mobil damkar. Listrik, uapnya, dan untuk sementara ini yang terbakar dari 2 rumah, depan dan belakang. Sampai saat ini sudah masih mengadakan pemblokiran untuk kita menyambar ke bangunan lainnya. Berapa unit yang terjunkan? Untuk sementara ini kita luncurkan 17 unit. Diketahui kejadian bermula saat salah satu warga sedang memasak dan tiba-tiba api menyambar ke selang tabung gas yang bocor. Selanjutnya dengan cepat api membakar seluruh isi rumah dan merambat ke 8 rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta,
Rio Manik, iNews melaporkan. Bus terguling dan masuk ke saluran air di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta. Akibatnya sejumlah penumpang terluka. Bus yang membawa rombongan hajatan nikahan mengalami kecelakaan, terguling dan masuk saluran air di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang. Akibatnya sejumlah penumpang menjadi korban luka-luka. Evakuasi para penumpang bus rombongan hajatan nikahan berjalan dramatis lantaran para penumpang dievakuasi dari dalam bus yang terguling ke dalam saluran air. Sejumlah penumpang yang menjadi korban sudah ditangani oleh pihak keluarga, bahkan ada anak-anak yang menjadi korban luka-luka. Itu tadi berdarah, Pak, kena kerudung banyak darah, udah dinangis sama bidan. Kena kaca. Nggak tahu di dalam bis kena besi kali. Ini apa? Korbannya anak kecil juga ada? Ya ada, tapi udah pada diselamatin. Hingga kini proses pemindahan bus masih dilakukan oleh petugas gabungan mengingat bus dalam kondisi masuk ke dalam saluran air. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menemukan fakta baru terkait tersangka pembunuhan bocah bermotif penjualan organ di Makassar. Berdasarkan penuturan petugas, AF yang semula diketahui masih berusia 14 tahun ternyata sudah 18 tahun. Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menemukan fakta terbaru mengenai dua tersangka pembunuhan Muhammad Fadli Sadewa. Awalnya, polisi menyampaikan jika kedua tersangka yakni AR dan AF masing-masing berusia 17 dan 14 tahun. Namun, setelah polisi menyelidiki identitas tersangka, petugas menemukan catatan kelahiran serta kartu keluarga AF yang menunjukkan AF lahir pada 5 November 2004. Dengan demikian, pada 5 November 2022, AF telah berusia 18 tahun. Tapi setelah kita mendapatkan kutipan akte kelahiran dari orang tua para pelaku, ternyata satu orang yang inisial F itu telah berusia 18 tahun lebih, lahir pada tanggal 5 November 2004. Karena kalau anak masih di bawah umur itu penahanannya hanya 7 hari dan bisa diperpanjang 8 hari. Tapi setelah kalau memang berkasnya belum ke-21 yang masih di bawah umur kita titipkan di rumah aman. Kalau sudah dewasa berarti kan masa penahanannya juga 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Kalau belum P21 setelah pada 20 hari penahanan pertama ya. Karena telah memasuki usia dewasa, AF bisa terancam hukuman mati atas pembunuhan yang dilakukannya dengan motif. Kasus keracunan satu keluarga di Bekasi hingga kini masih jadi misteri. 3 orang meninggal dunia dari 5 orang yang keracunan. NR, bocah berusia 5 tahun yang selamat dalam peristiwa maut dugaan keracunan makanan yang menewaskan ibu kandungnya dan kedua kakaknya, kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini, belum ada satupun pihak keluarga yang menemani. Untuk menghibur serta memulihkan kondisi korban, Kapolres Metro Bekasi Kota bersama dengan jajarannya mendatangi korban. Selain itu, demi keamanan korban, personil polisi wanita disiagakan setiap hari untuk menjaga korban. Sementara itu, Dede, salah satu korban yang selamat yang merupakan adik ipar korban, hingga kini masih dalam perawatan di ruang ICU dan belum dapat dimintai keterangan. Hingga kini, pihak kepolisian pun masih menyelidiki kasus ini. Intinya kami, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi, apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Petugas sejauh ini telah menyerahkan 14 sampel makanan dari lokasi kejadian. Selain itu, kepolisian telah memeriksa dan memanggil 7 orang saksi, diantaranya tetangga, pemilik kontrakan, serta mantan suami korban.
Sebelumnya, pada Kamis pagi kemarin, warga Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan temuan satu keluarga terkapar di dalam rumah kontrakan dengan kondisi mulut mengeluarkan busa yang diduga mengalami keracunan makanan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan.